Tidak sulit untuk mengenali pria yang lahir di Surabaya hampir 70 tahun yang lalu ini. Rashid Irawan Mangunkusumo. Pria berkacamata ini selalu mudah menyunggingkan senyum khasnya, senyum ramah dan akrab kepada siapa saja, mencerminkan kecerdasan bersosial yang tinggi. Rasa salut akan tumpah ke Pak Rashid ketika ia mulai berbicara secara fasih dan runtut dalam bahasa Inggris untuk menuturkan jalan pendapat dan jalan pikirannya. Kompetensi berbahasa asingnya memang dikenal istimewa. Ini tidak lepas dari kesempatan yang diperoleh Rashid muda saat ia berusia 22 tahun untuk belajar di jurusan Propedeutic Engineering, Delft Institute of Technology, Belanda pada tahun 1960. Ia kemudian melanjutkan studinya ke Petroleum of Engineering, Oklahoma University di Amerika Serikat dan meraih gelar Bachelor of Science pada tahun 1963 dan Master of Engineering pada tahun 1965. Rashid yang gemar makan rujak cingur ini mulai mengimplementasikan pengetahuannya sejak ia bergabung dengan PT Stanvac Indonesia pada tahun 1966. 20 tahun ia habiskan usianya untuk menimba pengalaman dan keahlian di Stanvac, di mana ia berkarir mulai dari Petroleum Engineer sampai Engineering Manager. Nasionalisme Rashid makin terekspresikan ketika Stanvac berubah menjadi perusahaan swasta nasional PT Expan Nusantara pada tahun 1996. Ia percaya bahwa perusahaan nasional pun memiliki kemampuan kompetitif yang patut diperhitungkan di dunia industri minyak dan gas bumi. 2 tahun Rashid mengemban tugas sebagai direktur di Expan Nusantara. Sejak 1998 sampai 2001, posisinya meningkat sebagai direktur utama, sehingga sumbangsinya terhadap perusahaan semakin membekas. Kompetensi seorang Rashid Irawan Mangunkusumo mendapat pengakuan lebih jauh. Ia pun dipercaya untuk menduduki jabatan direktur di PT Medco Energi Internasional Tbk sejak tahun 2001 sampai sekarang. Ia juga dipercaya sebagai komisaris di sejumlah anak perusahaan Medco Energi. Perjalanan karir di sejumlah perusahaan tersebut juga membuat Rashid dikelilingi sejumlah wanita. Selain Ibu Rukmini, istri beliau yang biasa dikenal dengan panggilan Ibu Happy yang dinikahi tahun 1972 dan seorang putrinya, 4 orang sekretaris pernah mengelilingi dan membantu bapak yang berpembawaan halus ini. Kami berdua jadi juara pertama loh. Yang acara Bos and Secretary yang di IPC. Temanya apa temanya? Hebat. Kali ada undangan di tengah kesibukannya selalu dibela-belain. Perhatiin nggak? Terus kalau ada yang sakit juga dibela-belain, dijenguk. Kita bisa lah ya, mudah-mudahan. Ya, termasuk dulu zamannya aku kalau beliau bisnis trip itu selalu dia SMS sekarang sudah ada di mana, lagi ngapain, ketemu siapa tuh, rajin banget SMS-nya. Iya, dia ulang tahun anak buahnya dia inget ya. Tapi terus aku yang nggak enak. Loh, kenapa? Bolak-balik hampir tiap tahun dia ganti HP. Rekor dong, ganti handphone. Hilang Karena SMS terus kalian SMS itu ya. Hilang dulu. Kasihan bener sih. Saking sibuknya. Beban para sekretaris tersebut bisa jadi berkurang karena bapak kita ini mahir menggunakan komputer. Di tengah kesibukannya sebagai salah seorang pimpinan perusahaan, Rashid yang dikenal serius dan sangat detail dengan pekerjaannya menyiapkan sendiri bahan-bahan presentasinya. Beliau ini sangat hafal dengan angka. Misalnya angka mengenai laporan keuangan atau angka mengenai cadangan. Itu atau laporan produksi misalnya, itu angka yang kita tampilkan biasanya kan juga dibulatkan gitu, sehingga pada akhirnya di belakang koma itu ada yang nggak sama dengan angka beliau. Itu beliau tanpa pegang catatan, tanpa apa-apa langsung ingat gitu. Langsung mengoreksi, angka saya kok sekian gitu. Nah ini ya,
Itu saya kadang-kadang agak kaget gitu, padahal biasanya kalau di eksplorasi itu orang biasa bicara angka-angka bulat. Jadi jika pada waktu dijumlahkan angkanya berbeda dengan angka beliau. Nah ini yang kadang-kadang buat saya kaget gitu. Karena saya biasa tidak sampai sedetail itu. Nah beliau ini sangat teliti sampai di belakang koma itu beliau hafal gitu. Di tengah koleganya, Rashid dikenal sangat mengutamakan pengembangan pengetahuan dan keahlian, profesionalisme, dan kesejahteraan karyawan, sehingga ia dihormati dan diapresiasi secara tinggi dan tulus oleh mereka. Sungguh satu sangat yang mengagumkan ya, beliau tahu persis kapasitas perusahaan ini untuk bisa tumbuh, kemudian seluruh angka-angka itu datangnya dari mana. Dan selidik punya selidik, ternyata beliau itu bisa tidak tidur-tidur mengerjakannya secara sendiri. Sampai saya bilang, wah, ini Pak Rashidnya memang seorang profesional sejati. Tidak ada satupun angka yang diberikan oleh anak buahnya tanpa beliau sempat menskrutinasinya satu-satu. Saya itu sering pinjam uang juga dulu. Yang terkesan, dan dia tidak nagih sampai hari ini, mau dibayar nggak mau. Melihat pancaran mata Rashid dari balik kacamatanya, kita bisa tahu bahwa ia seorang yang cerdas dengan ingatan yang kuat. Jadi, jangan heran bila ia mengenal dan tahu nama-nama bawahannya yang ada di lapangan. Kehalusan dan keramahan pekerti Rashid terpancar di mana saja dan mempengaruhi lingkungannya. Sampai-sampai banyak orang Sumatera di lingkungan kerjanya terkesan dengan karakternya. Iya, ia akrab dengan setiap orang, tak terkecuali bawahannya. Rashid senang dianggap sebagai orang biasa saja, tidak diistimewakan. Senyumnya yang tulus berkata demikian. Saya ingat waktu itu dalam satu bis dengan Pak Rashid, dengan Mbak Happy, dengan istri saya dan saya. Nah, Pak Rashid itu tahu-tahu hilang gitu loh. Dari bis itu hilang waktu turun di Taman Mini. Hilang. Terus Mbak Happy tanyanya gimana? Jawab, manggilnya itu saya baru tahu. Panggilnya Ocet, Ocet. Kemana nih Ocet nih, kok nggak ada ya? Waduh, panggilnya Ocet. Saya dapat teman waktu itu. Karena saya panggil istri saya juga nama aja, nggak pakai Bu, nggak pakai Ma, nggak pakai apa ya. Istri saya panggil saya juga nama aja, Sulis gitu. Untuk mengisi waktu luangnya, bapak kita yang agak pemalu ini gemar bermain biola untuk melantunkan musik kesukaannya, musik klasik. Mozart ataupun Beethoven, bahkan keroncong. Dalam dunia olahraga, beliau senang menonton pertandingan sepak bola, khususnya Piala Dunia. Namun demikian, Rashid sangat mendukung semua kegiatan olahraga di perusahaan. Saya dulu memimpin gerak jalan, beliau hadir tuh. Saya kaget sendiri, ada Pak Rashid. Jadi beliau kan sebagai kita kan tim gerak jalan ini adalah orang-orang yang benar-benar kuat lah itu ya. Tim saya akhirnya juara oleh tim saya di Petrokap itu, dan saya sangat menghargai seperti itu. Dan beliau datang, ada kita disupport sepertinya dengan senyum beliau itu, kita terangkat untuk itu gitu. Sebenarnya masih banyak yang bisa diuraikan untuk seorang Rashid Irawan Mangunkusumo. Tapi tampaknya kata-kata saja tidaklah mencukupi. Terlalu banyak perasaan dan penghormatan yang tidak bisa diutarakan. Buat Pak Rashid, selamat memasuki masa pensiun. Semoga Pak Rashid dan keluarga diberi kesehatan selalu. Amin. Pak Rashid, kami semua menyayangi Bapak. Kami akan merasa kehilangan Bapak. Selamat jalan. Semoga Bapak dan Ibu sekeluarga selalu dalam lindungannya.